Bayangkan jika militer kemudian memimpin kerja-kerja sipil, bayangkan potensi apa yang terjadi di masa depan. Karena tentara ini kan alat negara ya, besar. Bersamanya itu ada sejumlah alat kerja, alat keamanan, baik pengadilan maupun non-yudisial itu tidak terjadi secara komprehensif dan tidak terjadi dengan baik. Mana kasus pelanggaran HAM masa lalu yang kemudian sampai ke tahap pengadilan? Ada satu tangkuban takiyah koneksitas, tapi seperti yang kita ketahui, kemudian aktor intelektualnya dinyatakan hilang dan sejumlah pelaku tidak pernah menjalani tahun-tahun yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi tidak pernah ada yang berada di penjara. Daerah yang pernah menjadi lokasi pembantaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PTM, apa kabar Anda di hari ini? Tentu dalam keadaan sehat ya. Nah, tentunya kita kembali lagi untuk hari ini masih membahas seputar hal-hal yang viral, hal-hal yang terjadi di sekitaran kita, atau mungkin juga hal-hal yang sebenarnya tabu untuk dibicarakan atau ada yang menyakiti ya. Nah, tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang atau tema kita untuk hari ini itu baru 3 bulan Muzakir Manaf jabat Gubernur Aceh. Benarkah TNI AD tambah 4 batalion pasca damai? Untuk hari ini episode ke-75 tahun kelima, edisi Kamis 8 Mei 2025. Pemirsa PTM, di studio kita telah hadir salah seorang aktivis muda, yaitu namanya Azharul Husna, yang telah terpilih sebagai koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Aceh periode 2022-2026. Dan Nana sendiri terpilih melalui rangkaian kegiatan rapat umum anggota atau RUA yang ke-6 Kontras Aceh yang berlangsung sejak Kamis dan Jumat pada 18 hingga 19 Agustus 2022 lalu di Banda Aceh. Nah, kita kembali lagi tentunya. Saat ini narasumber kita ada Azharul Husna yang juga merupakan koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Aceh. Assalamualaikum. Saya panggilnya kakak atau Nana saja. Nana saja. Waalaikumsalam. Apa kabar Nana? Sehat? Sehat, luar biasa. Masih semangat ya? Iya. Gimana nih pembahasan isu-isu di luar? Menurut Nana sendiri atau menurut teman-teman Kontras sendiri menyikapi ini sebenarnya seperti apa? Ya, tentu bicara soal rangkaian informasi di luaran ya, nampaknya baru bulan lalu, beberapa hari yang lalu ya, kita memperingati tragedi Simpang KKA. Iya. Lalu tak lama memang ribut-ribut terkait dengan pembentukan 4 batalion. Meskipun katanya masih wacana, tapi menurut informasi yang kami dengar memang prosesnya sudah cukup jauh karena tender juga sudah dibuka begitu ya. Nah, ini yang nampaknya sangat baik untuk dibicarakan. Kenapa memang kalau batalion itu dibangun di Aceh ada permasalahan apa? Kan orang merasa nampaknya nggak ada problem lah kalau dibangun batalion, apalagi menurut divisi penerangannya Angkatan Darat ini untuk membantu pangan dan lain-lain ya di tengah upaya swasembada dan macam-macam lah program negara yang nampaknya penting dibantu oleh tentara begitu. Ya. Nah, untuk sampai dengan saat ini, kalaupun memang Kapus Pen TNI AD mengatakan bahwa ternyata memang hanya untuk melaksanakan program-program pemerintah, misalnya gizi gratis atau mungkin juga makanan bergizi gratis dan juga ketahanan pangan lainnya. Nah, apakah menurut teman-teman Kontras atau Nana sendiri ini memang harus dilakukan oleh TNI atau seperti apa ini? Ya, dalam pembahasan diskusi yang kami lakukan secara internal, upaya wacana pembentukan 4 batalion di Nagan Raya, Aceh Tengah, di Singkil dan Pidi ya, itu sebenarnya mencederai ya semangat perdamaian gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kemudian komitmen itu pelan-pelan dikhianati. Sebenarnya dari kemarin-kemarin juga banyak sekali poin-poin yang ada di Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau lebih jauh yang sering kita sebut-sebut setiap bulan Agustus, MOU Helsinki itu sudah tergerus sebenarnya sejak lama. Bagaimana ketika
Kapolda itu ditunjuk, adakah konsultasi-konsultasi dilakukan bersama dengan wakil rakyat. Nah, itu kan banyak sekali yang skip, termasuk kemudian pemenuhan hak bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Nah, tapi ini sudah cukup jauh karena perlu diketahui ya, ketika satu batalion itu dibangun atau dibentuk, itu setidaknya ada 400 sampai lebih 1.000 kemudian tentara yang berdiam di sana. Nah, lagi pula jika tugas-tugasnya terkait dengan pangan, bukankah kita punya satuan lain di negara ini ya, lembaga kementerian yang memang sangat expert di bidang pangan, bencana dan lain-lain. Meskipun dalam Undang-Undang TNI sekalipun yang terbaru yang disahkan pada bulan Maret 2025 itu menyebutkan bahwa ada kerja lain tentara, tak hanya melulu soal militer tapi juga ada operasi militer selain perang, ya soal bencana, tadi saya sebutkan soal pangan dan macam-macam. Itu memungkinkan TNI untuk turut serta. Bahkan kalau yang di undang-undang terbaru itu ada pertahanan negara terkait siber. Nah, tapi di situ ada peran subordinasi namanya. Artinya bukan militer yang melit. Karena itu bisa diperjelas bahwa itu peran-peran seperti cyber misalnya pangan itu bukan peran yang militer. Benar, itu peran sipil, dan seperti yang tadi saya sampaikan, ada lembaga, ada kementerian yang memang membidangi soal tersebut. Ya, karena itu kan khusus ya. Ya kan, sangat khusus. Misalnya soal pertanian perlu ilmu-ilmu tertentu. Ya mustahil orang seperti Bang Rian misalnya diminta untuk cetak sawah baru dan paham tanah yang harus dipilih di mana begitu ya. Tentu saja mungkin membutuhkan tenaga TNI, tapi yang melit itu haruslah sipil. Jadi ini sifatnya subordinasi. Jadi bukan lead. Bayangkan jika militer kemudian memimpin kerja-kerja sipil, bayangkan potensi apa yang terjadi di masa depan. Karena tentara ini kan alat negara ya, bersamanya itu ada sejumlah alat kerja, alat keamanan. Seandainya kita berbicara seandainya. Kalau dengan Aceh yang luas, yang banyak lautan, seandainya penambahannya itu adalah TNI Angkatan Laut, apakah itu dimungkinkan atau seperti apa ini? Ini kan kalau kita berbicara batalion adalah Angkatan Darat, Angkatan Darat. Nah, bahwa ternyata kebutuhannya bukan penambahan personel, tapi ternyata memang kebutuhan seperti tadi misalnya pangan. Kalau kita bicara keamanan, justru gangguan terjadi banyak di gangguan laut. Nah, ini seperti apa kalau menurut Anda sendiri? Ya, perhitungannya tentu harus dibuat. Tapi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh di pasal 202 itu disebutkan bahwa terkait dengan militer ini ya, itu memang disesuaikan dengan undang-undang. Oke. Nah, itu saya belum paham. Maaf saya potong. Berarti undang-undang di UU PA itu menyebutkan secara keseluruhan militer atau tentara darat saja, batalion saja? Oh iya, ya, militer. Kita secara keseluruhan. Ya, militer. Jadi itu memang harus itu merujuk kepada undang-undang. Jadi ada undang-undangnya, kita tetap tunduk kepada undang-undang. Lalu tapi ada poin lain yang juga harus jadi perhatian, konsultasi dengan pimpinan daerah. Kalau dalam pasal 202 itu disebutkan memang langsung dengan gubernur begitu ya. Jadi artinya ada konsultasi. Itu poin penting. Itulah bagian dari penghormatan ya. Karena daerah ini daerah yang pernah menjadi lokasi pembantaian, pernah menjadi wilayah pelanggaran HAM berat di masa lalu, sehingga memang perlu upaya-upaya khusus. Nah ya, jadi termasuk juga memastikan bahwa trauma dari korban itu kemudian tidak timbul kembali gitu. Jadi tidak retraumatisasi. Itu juga kan perlu tindakan-tindakan khusus ya. Jadi mitigasi begitu. Dan perlu harus dihitung-hitung juga Bang, apakah dibutuhkan gitu ya. Nah, apakah dibutuhkan penambahan tersebut? Nah, tentu ada hitung-hitungannya. Itulah kenapa ketika batalion ini mau dibangun, itu kan hitung-hitungannya apa? Oh, ternyata pangan, kenapa harus di-lead oleh militer gitu ya? Kenapa bukan kementerian? Tadi ada pembahasan bahwa ternyata harus koordinasi, harus sowan istilahnya. Nah, kira-kira ini kalau kita bicara masalah sowan,
apakah gubernur atau Mujakir Manap sudah tahu masalah ini, atau sudah dikonsultasi duluan, atau sudah ngobrol-ngobrol duluan? Kira-kira menurut Nana ini seperti apa ini? Karena memang aturannya kan memang seperti itu ya, memang harus ada persetujuan juga, harus ada koordinasi juga oleh pemimpin daerah. Betul, Ini betul. seperti apa? Karena memang kan pembahasannya baru ini hanya baru rencana, tapi lahan sudah ada, tender-tender juga sudah ada. Ini seperti apa ini? Curiga nggak ya kira-kira Nana? Sepanjang yang kami ketahui, belum ada pernyataan resmi dari gubernur terkait hal tersebut. Tapi kita mungkin harus melihat pasal lainnya, misalnya jumlah TNI yang beredar di Aceh, itu ada sejumlah 14 ribuan, kemudian polisi 7 ribuan, dan gitu. Jadi itu juga saya kira perlu kontrol. Siapa yang tahu pasti angka tentara dan polisi di Aceh? Nggak ada yang tahu pasti gitu ya. Bahkan dalam pengamatan kami beberapa tahun terakhir, tentara-tentara yang jadi pelaku pelanggaran HAM masa lalu itu kemudian kembali dan menduduki jabatan-jabatan strategis. Nah, ini cukup disayangkan karena seolah ada yang missing gitu ya, ada yang kosong dari perjanjian tersebut, perjanjian damai gitu. Bahwa Aceh ini belum selesai dengan masa lalunya. Benar. Karena memang kerja-kerja penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, baik itu mekanisme yudisial melalui pengadilan maupun non yudisial, itu tidak terjadi secara komprehensif dan tidak terjadi dengan baik. Mana kasus pelanggaran HAM masa lalu yang kemudian sampai ke tahap pengadilan? Ada satu tangkuban takiyah koneksitas, tapi seperti yang kita ketahui kemudian aktor intelektualnya dinyatakan hilang dan sejumlah pelaku tidak pernah menjalani tahun-tahun yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi tidak pernah ada yang berada di penjara. Oke, mungkin saya salah ya, analisa atau analogi saya salah mungkin. Pengangguran di Aceh itu naik per tahun 2024 yang lalu. Itu cukup tinggi, sekitar 4 ribuan, 4 jutaan gitu ya, sekitar itu. Nah, seandainya lah batalion ini direkrut dari putra-putri lokal, itu seperti apa menurut Nana sendiri? Untuk memenuhi bahwa ternyata angka pengangguran ini kita berbicara masalah dari dua sisi mata pisau yang berbeda ya. Ini seperti apa menurut Anda sendiri? Ini memang kalau kita berbicara masalah ini masalah pangan, ini masalah gizi untuk ke depan, ini menurut Anda sendiri bagaimana ini? Yang harus di-hire orang-orang yang paham terkait dengan gizi, terkait dengan pangan, tidak mesti harus jadi prajurit lah. Karena prajurit juga punya latihannya sendiri secara khusus. Jadi saya kira merekrut pengangguran untuk menjadi prajurit itu juga nampaknya kurang tepat ya. Karena mari kita lihat sebenarnya tupoksi TNI itu ngapain gitu kan. Mereka kan alat negara ada untuk melindungi kita dari serangan luar gitu ya. Walaupun kemudian ada kerja-kerja tambahan seperti yang kita sampaikan tadi. Ada ancaman darat apa gitu. Dan kemudian kalaulah putra-putri Aceh yang katanya pengangguran sedang naik kemudian direkrut, BLK mungkin bisa ikut serta untuk memberikan skill. Pemikiran saya salah berarti ya. Kita punya BLK, Balai Latihan Kerja, saya kira itu lebih straight to point karena kemudian membekali orang dengan skill ketimbang kemudian angkat senjata tapi kemudian itu dalam latihannya kan perlu pengadaan senjata dan lain-lain, kemudian disuruh nyangkul dan lain-lain, ya saya kira itu nggak tepat juga lah. Berarti peningkatan life skill yang perlu life skill. Baik, pada tahun 1990 di Aceh hanya ada 2 korem, yaitu Korem Lela Wangsa dan Korem Teku Umar. 8 kodim dan 3 batalion. Sekarang 1 kodam Iskandar Muda, 19 kodim, 12 batalion dan 1 brigif atau brigade infanteri, ditambah lagi dengan 4 batalion. Saya rasa juga sudah cukup ini. Sudah cukup banyak. Itu batalion yang bukan 12, 13 yang sekarang sedang establish ada 13 ya. Jadi kalau tambah lagi dengan rakyat segini dan kemudian tujuannya juga ternyata untuk pangan dan lain-lain, saya kira tidak tepat ya. Pemerintah sebaiknya mengalokasikan tenaganya, pikirannya untuk memastikan Aceh ini seperti yang Bang Rian sampaikan terkait dengan pengangguran, kemudian memastikan korban pelanggaran HAM masa lalu karena ada peran negara di sana. Nah, kemudian melakukan hal-hal yang lain. Saat ini di Aceh untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sudah ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang saya kira punya modal ya 6.400-an data yang perlu ditindaklanjuti.
Ya, karena ada generasi kedua, generasi ketiga begitu. Karena ketika misalnya negara membangun batalion, orang berpakaian loreng itu bukan tidak menimbulkan rasa trauma. Suatu ketika kita pernah ke Tiro, Bang. Waktu itu kami ada kunjungan begitu. Ada ibu-ibu korban pelanggaran HAM masa lalu, anaknya diambil oleh tentara yang kemudian hari ini karena situasi dan lain-lain, setiap kali melihat pakaian tentara dia teringat terus anaknya karena masih kecil, masih muda saat itu. Nah, bayangkan kalau di PD dibentuk satu batalion, sejumlah ibu-ibu yang punya trauma, bagaimana itu? Pernah dibayangkan, karena pemulihan itu tidak pernah terjadi, nggak pernah sampai di depan pintu para korban. Itu baru di Tiro saja, belum tahu kecamatan lain. Benar. Itu wilayah-wilayah yang merah, zona merah. Baik, jadi intinya adalah Aceh ini sebenarnya butuh masyarakat tidak lapar saja ya. Bagaimana menyelesaikan masalah itu, perekonomian yang cukup baik tentunya ya. Ya. Tapi ada hal menarik yang saya kutip dari pernyataan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, mengatakan yang harus digarisbawahi adalah kepercayaan dan komitmen bersama pada apa yang telah disepakati. Berarti UUPA atau juga MOU Helsinki ini harus diselesaikan, harus dipatuhi oleh bersama. Ya, harus dipatuhi. Nah, ada hal yang menarik lagi yang disampaikan oleh Malik Mahmud bahwa seandainya ada ancaman dari luar, rakyat Aceh dapat diharapkan untuk menantang musuh yang datang dari luar. Sejarah Aceh telah membuktikan bahwa dapat menantang Portugis selama ini lebih dari 100 tahun. Belanda 70 tahun dan Jepang 3,5 tahun. Nah, jadi sebenarnya masyarakat Aceh, laki-laki atau perempuan, apalagi sejarah perempuan di Aceh juga cukup tangguh tentunya ya. Jadi itu bisa diharapkan juga sebenarnya untuk menyikapi masalah ini ya, Nana. Kembalikan lagi saja, tugas TNI itu untuk melawan serangan-serangan dari luar. Kita serahkan ini pada TNI. Tadi sudah ada 13 batalion. Bang Rian tadi sudah menyebutkan itu, saya kira cukup untuk menjaga Aceh begitu ya. Dan cukup disayangkan juga karena narasi ini kemudian berkembang di tahun 2005 di mana ini hampir 2 dekade perdamaian Aceh, 20 tahun perdamaian Aceh itu di tahun ini, dan kemudian tiba-tiba narasi mengungkit luka itu hadir begitu. Saya kira ini membuktikan bahwa pemerintah pusat itu tidak pernah benar-benar serius terhadap janji gitu ya. Setelah sebelumnya juga kita dikirimkan surat oleh Kemendagri, Dirjen Orda menyarankan pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sekarang kemudian pembentukan batalion begitu ya, sebelumnya juga Memorial Living Part Umuh Gedung yang kemudian tak kunjung diresmikan. Ini menunjukkan sikap-sikap negara bahwa mereka tidak pernah serius terhadap Aceh untuk menyelesaikan permasalahan masa lalu ya. Ya. Nah, temuan kontra sendiri mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa PTM seperti yang kejadian di Tiro itu. Apakah memang itu hanya terjadi di PD saja atau secara keseluruhan? Hampir seluruh Aceh ya. Jadi kita mendukung proses pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi jauh sebelum itu, Kontras Aceh juga melakukan kerja-kerja pendokumentasian ya di kabupaten kota. Kami mencatat banyak sekali pelanggaran HAM, tak hanya di PD, Bang, tapi juga di Aceh Utara, di Aceh Selatan, di Bener Meriah, di Aceh Timur, dan itu hampir sama ya, kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat, bahkan khusus untuk kasus orang hilang. Hingga kini banyak sekali ibu-ibu yang tidak bisa mengatakan kepada anaknya bahwa ayah mereka itu dihilangkan oleh negara. Karena begitu sulitnya terminologi penghilangan orang itu untuk dimengerti. Bagi kita, ketika ada satu barang yang tidak ada di tempat, itu mungkin sekali untuk dicari, Bang. Iya. Tapi menjelaskan kepada anak-anak bahwa ayah kamu hilang itu sulit sekali dicerna. Tapi kan belum pernah ada kajian apapun atau upaya apapun. Mau bilang perempuan-perempuan ini misalnya janda. Kadang-kadang mereka tidak terima disebut janda karena suaminya tak ada pusara gitu misalnya. Di PD juga begitu terjadi. Itu lazim, ada banyak di seluruh Aceh. Kami belum lama ini mensubmisi juga 1.204 pernyataan korban ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk kemudian
disimpan datanya begitu. Nah, saya kira kalau kita menggunakan baseline data dari Amnesty International, setidak-tidaknya ada 10.000 di luaran sana yang masih menunggu untuk kemudian dicatat oleh negara sebagai korban gitu. Jadi tugas terpenting adalah, mungkin pemirsa Anda juga setuju, selesaikan dulu permasalahan masa lalu, baru kita bahas masalah ini gitu ya. Benar. Masalah gizi kita lupakan saja dulu. Masih banyak ahli gizi lainnya, masih banyak sarjana pertanian lainnya yang mampu untuk menyelesaikan ini. Gizi penting banget, tapi Iya. tentu bukan tentara orang yang tepat ya. Iya. Dan itu memang sangat penting tentunya ya. Iya. Dan kembali lagi bahwa saat ini ke Muzakir Manaf ini ya. Kalau kita berbicara bahwa baru 3 bulan menjabat sebagai Gubernur Aceh, yang menurut Nana harus melaksanakan atau yang menurut Nana seharusnya bilang tidak ini, apakah gubernur atau memang kita rakyat atau kita masyarakat? Menurut Nana sendiri seperti apa ini? Penolakan kan memang sudah terjadi oleh banyak-banyak tokoh, banyak-banyak orang yang di sosmed atau mungkin juga di media-media. Nah, seharusnya menurut Nana sendiri gubernur atau wakil gubernur itu bersikap seperti apa? Pemerintah Aceh khususnya. Ya. Sebenarnya kita semua harus bersuara, bersikap, dan gubernur sebagai representasi orang yang dipilih oleh rakyat Aceh, tentu kita juga mendengar suara beliau untuk kemudian menyatakan dengan tegas bagaimana kondisi ini benarkah melanggar MOU Helsinki seperti yang kita percayai, apakah pasal 202 di UPA sudah dijalani atau kemudian justru proses ini kosong atau terskip gitu ya. Tentu kita mengharapkan pernyataan dari gubernur, tapi di sisi lain kita tidak boleh diam. Kita juga harus state gitu ya, kita harus bersuara juga terkait dengan upaya ini. Oke. Bagaimana menurut Anda pemirsa, apakah ingin bergerak atau diam saja untuk kasus ini? Silakan terakhir Nana, closing statement-nya atau harapan Nana atau mungkin juga saran atau mungkin juga pendapat atau ajakan kepada pemirsa PTM seperti apa ini? Wacana untuk membentuk 4 batalion di Aceh ini bukan tidak mungkin menggerus atau membuat luka yang ada di hati rakyat serta korban berdarah kembali. Dan wacana ini jika kemudian tidak dilihat secara secara bijaksana, itu dapat juga mengurangi atau membuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan ini menurun gitu. Saya kira penting bagi pemerintah untuk memberikan pernyataan yang jelas terkait upaya membentuk batalion di 4 kabupaten ini begitu. Baik, terima kasih Nana atas ceritanya lah, atas informasinya, dan ternyata masalah ini memang menjadi tanggung jawab kita semua untuk menolak ini ya Nana. Benar. Sekali lagi terima kasih Nana. Terima kasih dan Bang semoga Rian. teman-teman di Kontras juga masih tetap terus berjuang, tetap terus mempertahankan bahwa hal-hal seperti ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bang Salam Rian. untuk teman-teman di Kontras, dan buat Anda pemirsa, terima kasih atas atensi Anda, dan jangan lupa untuk share dan juga subscribe, atau mungkin Anda bisa memberikan komentar kira-kira apakah setuju dengan pernyataan Kak Nana atau pernyataan saya. Silakan saja Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita pamit untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.